Setelah diperiksa kurang lebih 12 jam di Bareskrim Mabes Polri, pemeriksaan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Jumat kemarin akhirnya dihentikan dengan alasan kesehatan. Walaupun telah berstatus tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Putri. Pemeriksaan terhadap Putri akan dilanjutkan Rabu 31 Agustus mendatang. Selama menjalani pemeriksaan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, Arman Haris, penasehat hukum Putri Chandrawati, mengungkapkan istri Verdi Sambo tersebut menolak sangkaan polisi dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP, yaitu pembunuhan berencana yang juga dilakukan oleh suaminya Irjen Verdi Sambo. Selain itu, Putri menjawab secara konsisten jika dirinya merupakan korban atas pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Yosua pada saat kejadian di Magelang. Bu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan dari kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Masih mencuatnya dugaan motif pelecehan seksual yang diungkap Putri Chandrawati juga disampaikan sebelumnya oleh Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu lalu. Listio Sigit Prabowo menjelaskan sampai saat ini keterangan yang diterima tim khusus Polri terkait motif pembunuhan Brigadir Yosua terkait dengan masalah kesusilaan. Lalu akankah pengakuan Putri bahwa dirinya sebagai korban pelecehan seksual dapat melepaskan dirinya dari pasal pembunuhan berencana? Kemudian bagaimana perlawanan terakhir Irjen Pol Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan diberhentikan secara tidak hormat dalam putusan sidang kode etik profesi Polri? Benarkah upaya banding Verdi Sambo dinilai banyak pihak sebagai strategis saja? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan sendiri tadi, menjalani pemeriksaan kemarin sekitar lebih kurang 12 jam. Ada 80 pertanyaan yang diajukan dan harus dijawab oleh Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Dan setelah akhir dari proses pemeriksaan, pengacara dari Putri Chandrawati ini menceritakan bahwa memang kliennya masih bersikukuh bahwa ia adalah korban tindakan kekerasan seksual. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruh dari pernyataannya ini terhadap statusnya. Apakah kemudian bisa membuatnya lepas dari status tersangka atau mungkin juga bisa meringankan hukuman yang akan diterimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Sabtu malam, saya Putri Viola menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Selama 1,5 jam ke depan, saya masih akan bawa Anda untuk bisa melihat dan juga mengulas mengenai masalah ini lebih dalam lagi. Sudah hadir para narasumber, 2 orang bersama saya tentunya yang nanti juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ada Pak Nelson Simanjuntak selaku pengacara keluarga Yosua. Selamat malam Pak Nelson. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga ada Mas Reza Indragiri, nanti juga akan memberikan pandangannya selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi selaku mantan Kabareskrim yang juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nanti juga akan bergabung dengan kita ada Pak Arman Hanis selaku pengacara dari Ibu Putri Chandrawati, kemudian juga pengamat kepolisian dan juga pengamat hukum pidana. Tapi saya ingin sekali mendengarkan bagaimana pendapat Pak Nelson mengenai ini, bahwa Putri Chandrawati masih bersikukuh bahwa sesuai dengan skenario yang awal, bahwa ada tindakan kekerasan seksual di sana, tindakan kesusilaan dan ia adalah korbannya. Nah ini dia, luar biasa kemarin kita sudah lihat beliau datang ke Bareskrim. Saya nyebutnya jadi seperti Wonder Woman. Kenapa Pak Nelson? Nah sampai lebih kurang 47 hari, apapun kita tidak temukan dari dia. Padahal itu SP3 sudah dihentikan tentang aib. Dan ini kalau bagi kami keluarga sama penasihat hukum dari awal tuntas. Apa yang tuntas? Pertama, meninggal kedinasan di Merah Pitukan kan. Yang kedua, terpusat penyelidikan semua di Bareskrim. Yang ketiga, ini dia, aib itu sudah tidak ada lagi kalau kita sebut
eh, kekerasan seksual. Nah, belakangan muncul lagi, ada apa ini? Nah, bisa kita lihat saksi-saksi juga sama sudah 5 tersangka harusnya. Ini kok jadi 4 kan itu. Sudah menyangkal, sudah mengatakan. Dan juga bisa kita katakan ini hampir tuntas. Kenapa? Laporan yang kami masukkan sekitar itu tadi lebih dari 47 hari, semua sudah ditanggapi oleh penyidik. Dan untuk yang satu ini, to prevent, sudah jelas pasal-pasal yang dikenakan untuk suami istri itu tidak berubah di surat kita. Pasal 340, 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Semua dari yang 5 ini masuk turut serta di dalamnya. Oleh karenanya kemarin mungkin beda waktu saja nih ke Bareskrim. Kita memasukkan satu surat lagi LP, laporan polisi untuk ibu ini supaya jangan kemana-mana lagi. Sudahlah. Penyidik sudah harus menahan, menangkap, membaju orange-kan dia. Tidak ada lagi. Unsur-unsur pidananya sudah jelas. Turut serta mengetahui, memfasilitasi dan sebagainya. Baik. Di rumahnya kejadian itu. Hingga kita sampai kapan kesabaran ini? Hukum yang kita harapkan yang berkeadilan itu yang bagaimana? Dan tentunya sudah jelas sang suami Fantasiera sudah diberhentikan tidak dengan hormat, jelas itu ya, mungkin SK-nya sudah beliau terima dari pemimpin institusinya. Nah, tinggal siapa lagi? Kan suami istri sudah terlibat terlalu dalam. Inilah yang kita harapkan dan kita tunggu sampai saat ini. Pak Nelson, kalau menurut Pak Nelson sendiri, apa yang menjadi motivasi atau apa alasan dan tujuan dari Bu Putri ini masih terus bersikukuh seperti ini, bertahan dengan pendapatnya? Setidaknya itu yang coba diyakinkan kepada publik bahwa ia adalah korban. Dan mungkin kalau di Duren 3 sudah dihentikan kasus mengenai kesusilaan ini. Tapi yang di Magelang itu yang dari kemarin kemudian Pak Ferdi Sambo juga mengatakan, kemudian juga Ibu Putri yang mengatakan juga mengenai hal itu. Dari awal kami selalu katakan ini dari Magelang, Cawang, Duren 3. Ini aja rutenya nggak jauh-jauh. Namun sederhana tapi fatal. Ini menghindari kalau yang kaidah-kaidah hukum mempelajarinya. Ini merubah pasal 340 menjadi 338 itu saja nih. Lain nggak ada. Kalau nanti sampai ke pengadilan kita mengharapkan ya. Hakim yang terhormat, hakim yang mulia ini diterapkan. Nggak ada cara lain. Tentunya seperti sampai hari ini. Alasan sakit lah, stres lah, anak kecil lah. Tidak ada diskriminasi di dunia hukum. Siapa saja. Hitam putih, tinggi pendek semuanya sama di depan hukum. Baik, Mas Reza Indragiri. Mas Reza pernah menganalisa bahwa PC ataupun Putri Chandrawati istri Ferdi Sambo ini bukan merupakan korban dari pelecehan seksual. Melihat kekehnya sampai kemarin setelah selesai pemeriksaan masih bertahan dengan analisa Anda, masih melihat bahwa beliau bukan lagi atau bukanlah seorang korban dari pelecehan seksual, Mas Reza? Kalau pertanyaannya kita mundur ya, apakah terjadi pelecehan seksual? Mungkin terjadi. Tapi saya akan respon itu nanti. Oke. Sekarang ke pertanyaan Mbak Putri dulu. Terkait dengan seberapa jauh saya teryakinkan oleh klaim yang bersangkutan bahwa dia adalah seorang korban. Seseorang yang berada pada posisi terancam oleh hukum akan dipidana, itu sah-sah saja memainkan apa istilahnya ironi viktimisasi. Bahwa setiap pelaku, setiap orang yang bermasalah dengan hukum akan berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku ke posisi korban. Tujuannya apa? Talenta bukan adalah untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang ingin dia lindungi. Nah, itu poin yang sangat mendasar. Jadi permainan peran, pura-pura sakitkah atau apapun itu adalah hal yang biasa saja dilakukan oleh orang yang sedang tersangkut kasus hukum. Satu ya. Yang kedua, pemunculan dan perkataan beliau di Makobrimob justru menganulir klaim bahwa beliau adalah korban. Kenapa saya mengatakan menanulir? Gini, mari kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam undang-undang itu berserak sekian banyak pasal yang intinya adalah identitas korban kekerasan seksual harus ditutup, wajib dirahasiakan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa beliau justru muncul
dipersilakan berbicara. Bahkan kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau apa? Memperkenalkan diri. Dia sebut namanya, saya adalah titik-titik-titik. Artinya, tindak tanduk beliau sungguh-sungguh berada di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Dari situ muncul interpretasi saya. Kenapa ibu justru bertindak tanduk tidak seperti korban? Ya jawabannya karena beliau tidak punya mindset sebagai korban. Kenapa beliau tidak punya mindset sebagai korban? Ya karena beliau bukan korban. Sesederhana itu saja. Oke. Ya, itu satu ya, tentu saja tetap harus diuji oleh pihak kepolisian. Yang kedua, sekian banyak studi tentang korban kekerasan seksual, simpulannya sama. Bahwa ini bukan kekerasan atau kejahatan biasa. Ini kejahatan yang serius. Salah satu indikator keseriusannya adalah korban-korban kekerasan seksual mengalami guncangan yang hebat. Betul. Mari kita bernalar. Orang yang mengalami guncangan hebat akan memilih tampil di ruang publik atau mengisolasi dirinya. Kecenderungan orang yang mengalami guncangan psikis yang hebat adalah dia pilih masuk ke kamar, tutup jendela, kunci pintu, pakai kelambu. Ibaratnya seperti itu. Intinya adalah dia akan menghindari persentuhan dengan dunia luar. Bagaimana dengan selama ini sudah cukup mengisolasi cukup lama? Nah, justru faktanya apa yang mau dijelaskan kebalikannya. Apa yang bisa dijelaskan lewat tampilnya seseorang yang mengklaim mengalami kekerasan seksual, yang kita asumsikan mengalami guncangan yang hebat kalau memang guncangan itu ada, tapi justru beliau tampil, ditampilkan di hadapan publik, berkata-kata, memperkenalkan dirinya. Lagi-lagi, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan, tapi tindak tanduk beliau, perkataan beliau justru juga bertentangan dengan hasil sekian banyak riset. Atas dasar itu izinkan saya untuk bertanya, ini sebatas klaim saja atau memang kenyataannya? Beliau sungguh-sungguh korban atau bukan korban? Nah, dari situ kembali ke pokok persoalan yang paling awal saya sampaikan tadi Mbak Putri. Terjadi pelecehan seksual tidak ya? Begitu ya. Ya, menurut saya mungkin terjadi pelecehan seksual. Apa yang mendasari kemudian Mas Reza berpendapat seperti itu? Teman-teman Komnas Perempuan ya, sering sekali bahkan selalu ketika menjelaskan tentang kekerasan seksual memakai teori relasi kuasa. Oke. Teori ini mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi ketika sosok yang dominan menguasai sosok yang submisif, sosok yang superior menguasai sosok yang inferior, sosok yang berkuasa menaklukkan sosok yang dikuasai. Sekarang dalam relasi antara dua pihak ini, entah itu di Duren 3 kah, entah itu di Magelang kah, antara PC dengan mendiang Brigadir Y, yang dominan siapa? Yang berkuasa siapa? Yang superior siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya tidak mungkin seorang brigadir berada pada posisi dominan, berada pada posisi berkuasa, berada pada posisi superior. Terbukti sampai beliau pun menyetrika segala macam. Jadi, apakah pelecehan seksual itu terjadi? Terjadi. Tetap dengan menerapkan teori relasi kuasa, patut kita bertanya, sesungguhnya andaikan pelecehan seksual itu terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya? Hitung-hitungan di atas kertas, sekali lagi, Brigadir Y bukanlah pelakunya. Karena dia bukan sosok yang berkuasa. Baik, Pak Ito juga mungkin punya pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati ini sehingga tetap kekeh pada pernyataannya ia adalah korban pelecehan seksual, Pak Ito. Di dalam proses penyidikan, itu dikenal dengan azas bahwa penyidik tidak akan mengejar pengakuan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza bahwa betul sekali seseorang yang terlibat atau diduga terlibat untuk satu kasus pidana yang sangat berat hukumannya, tentunya akan berusaha defense, membuat satu cerita. Mungkin ini kalau secara logika demikian ya kan Pak Bang Reza, ahli psikologi. Kemudian yang bersangkutan itu tentunya juga penyidik nanti akan mengkonfrontir dengan alat bukti lain. Misalnya dari keterangan-keterangan saksi atau pelaku atau saksi mahkota daripada 4 yang sekarang sudah ditetapkan. Jadi penyidik juga tidak akan mengejar pengakuan, tidak akan menerima begitu saja. Ya, sehingga nanti pada saat kesimpulannya penyidik akan menyimpulkan apakah Ibu PC ini berkata sebenarnya atau berdasarkan berita acara konfrontasi ya. Karena konfrontasi ini Mbak Putri harus dibuat dalam bentuk berita acara pro justisia. Karena itu akan digunakan di pengadilan. Ini untuk meyakinkan kepada hakim apakah yang bersangkutan itu betul memposisikan sebagai korban ataukah memang turut terlibat ya. Turut serta terlibat dalam kasus yang terjadi di Duren 3. Saya kira itu. Kemudian yang kedua masalah FS ya, Irjen FS. Itu dalam Perkap nomor 7 tahun 2022, di dalam pasal 69 ayat 3 memang yang bersangkutan memiliki hak untuk banding. Ya.
kemudian selama 21 hari dia harus membuat memori banding, kemudian dari tim atau pembentuk KKRP ini juga harus membuat atau menerbitkan untuk komisi banding selanjutnya. Tapi kita harus ingat bahwa yang diputuskan pada saat sidang pertama itu keputusannya adalah bulat. Tidak ada yang dissenting opinion atau yang bertentangan. Sehingga diperkirakan hasil bandingnya juga sama ya Mbak Baik. Putri ya. Baik, Pak Dan Ito. kalau memang nanti ada sesuatu yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu mungkin dari hasil bandingnya ini dianggap ada yang tidak sesuai, Pak Kapolri punya hak. Dalam pasal 83 ayat 1, Pak Kapolri berhak untuk melakukan peninjauan kembali. Baik. Ya dengan catatan apabila mungkin ada yang terlewat ataupun ada bukti-bukti yang belum diperiksa. Tapi saya kira kalau untuk status daripada komite etik ini sudah boleh dikatakan diperkirakan sudah final ya. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Ito, nanti kita juga akan di segmen-segmen terakhir tentunya akan fokus kepada banding, tapi saat ini kita juga akan fokus dulu terhadap pengakuan dari Putri Chandrawati. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi pandangan dari para narasumber. Nanti akan bergabung Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Sebenarnya dalam perbincangan ini kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Bapak Arman Hanis. Namun sepertinya sampai dialog ini berlangsung juga masih belum berkenan untuk bisa bergabung dan juga memberikan pernyataan. Tadi Mas Reza di awal poin pertama saya masih ingat mengatakan dari pernyataan itu mungkin yang mengatakan ini adalah ingin mendapatkan manfaat hukum termasuk juga melindungi. Kemudian siapa yang dilindungi dengan pernyataan-pernyataan ini? Nanti Mas Reza bisa berikan pandangannya tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.